Kasus dugaan kekerasan seksual di sebuah pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah terus menyita perhatian publik karena di tengah proses pencarian terhadap tersangka muncul pertanyaan besar bagaimana kekerasan ini bisa terjadi dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat pendidikan dan perlindungan bagi anak. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang membuat korban seringkali tak berani bicara dan seperti apa pola kekuasaan yang diduga membuat pelaku bebas melancarkan aksinya. Kita akan bergabung bersama dengan psikolog forensik Reza Indragiri melalui sambungan virtual. Mas Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Mas Reza, langsung saja publik sangat kesal dengan kasus seperti ini. Ini bukan yang pertama, ini terulang sekali lagi. Bahkan ini kejadiannya juga di dalam lingkungan pondok pesantren. Nah, kalau kita lihat ada pola yang serupa kah Mas Reza dari beberapa kasus sebelumnya yang kemudian juga menyita perhatian publik? Saya harus buru-buru memberikan garis bawah bahwa peristiwa yang menakutkan sekaligus mengerikan ini bisa terjadi di lingkungan pendidikan manapun dan di komunitas agama apapun. Saya harus berikan ketegasan di situ untuk membangun kewaspadaan kita, membangun daya lenting kita, bahwa sesungguhnya dalam lingkungan-lingkungan yang relatif tertutup semacam itu, kemungkinan adanya viktimisasi seksual atau kejahatan seksual memang masuk akal. Yaitu tempat yang mempertemukan pelaku dengan korban dalam situasi yang sedemikian ideal, ketika pelaku memiliki kuasa penuh atas para korban. Korban sebaliknya memiliki kelemahan yang sifatnya katakanlah multidimensional. Secara fisik tampaknya sulit bagi mereka untuk melakukan perlawanan secara frontal terhadap pelaku. Secara psikis mereka dikuasai, mereka diintimidasi, mereka dikelabui dan segala macam siasat psikologis lainnya yang diterapkan oleh pelaku pada korban. Begitu pula kelemahan secara sosial, lingkungan yang tertutup mempersulit para korban untuk keluar dari lokasi kejadian dan mencari pertolongan. Mungkin juga tidak tersedia akses untuk menggunakan teknologi komunikasi, entah itu media sosial, entah itu ponsel, yang memungkinkan sesungguhnya bagi para calon korban untuk bisa mengambil langkah guna mencegah agar mereka tidak menjadi korban. Jadi situasi yang idealnya itu terletak pada diri pelaku, terletak pada korban, dan aturan main yang ada di lingkungan pendidikan semacam ini. Baik, Mas Reza tadi menarik ketika Mas Reza bilang ada pola relasi kuasa di situ yang kemudian mempengaruhi bagaimana psikologis korban yang kira takut untuk melawan atau setidaknya melapor gitu. Nah, kalau melihat seperti ini kan kasusnya sebenarnya hampir-hampir mirip, Mas Reza. Selalu ada pola relasi kuasa di situ sehingga korban selalu takut. Apakah memang harus dievaluasi terkait dengan mungkin harusnya ada pola pengawasan yang benar-benar bisa mengantisipasi yang selama ini mungkin di pondok pesantren itu belum berjalan atau tidak berjalan, Mas Reza? Seingat saya dari otoritas pendidikan di negara kita ini sudah mengeluarkan semacam surat menteri atau semacam itulah, yang intinya adalah membangun adanya rambu-rambu di tingkat pendidikan agar memiliki daya cegah terhadap peristiwa semacam ini. Tapi saya harus realistis mengatakan, hari ini tampaknya bicara tentang preemptif dan preventif itu memang relevan. Itu tema yang khas yang disampaikan oleh tokoh semisal Kasetomo Mulyadi atau Ibu Eni Risman. Mereka berfokus pada perbincangan tentang preemptif dan preventif. Tetapi memahami bahwa kasus-kasus semacam ini terus saja terjadi, maka tampaknya kita harus jujur mengatakan kita harus juga bicara lebih serius tentang represif. Itu artinya kita perlu menyambangi sekolah-sekolah, mendatangi para siswa dan keluarga mereka agar mereka paham bahwa ketika terjadi peristiwa yang menyakitkan hati semacam ini, apa yang sesungguhnya bisa mereka lakukan. Dengan kata lain, di samping langkah represif, sesungguhnya kita mencoba membangun daya mitigasi agar peristiwa ini tidak semakin buruk, agar korban kemudian tahu persis apa yang harus mereka lakukan, sekaligus menggedor pintu-pintu otoritas penegakan hukum agar mereka juga proaktif menerima para korban, tidak dengan melakukan segala macam tidak perangai yang justru akan bisa korban seolah mengalami situasi viktimisasi berulang. Jadi saya katakan tidak hanya preemptif dan preventif yang berfokus pada pencegahan, tapi kita harus membelalakan mata kita tentang pentingnya langkah represif. Dan langkah represif itu harus bisa diinisiasi oleh masyarakat, khususnya oleh para korban sendiri. Mas Reza, yang semakin miris adalah saat ini laporannya korbannya ada 50 korban santriwati. Tapi dari beberapa laporan yang sampai ke pihak kepolisian bahkan ada yang mencabut laporannya karena diiming-imingi untuk duduk dalam posisi sebagai guru.
Anda menilai hal ini bagaimana? Karena korban ternyata ada yang sampai mencabut laporannya. Secara normatif di dalam KUHP baru tidak ada jalan keluar berupa restoratif justice dalam kasus-kasus kejahatan seksual. Tapi maaf, saya harus berkata jujur. Tolong jangan salah tafsir. Tetap hati saya, keberpihakan saya sepenuhnya pada korban. Yang ingin saya katakan adalah proses litigasi atau proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus kejahatan seksual harus saya katakan tidak mudah. Acap kali korban baru mencari pertolongan jauh-jauh hari setelah peristiwa kejahatan itu berlangsung. Akibatnya apa? Para saksi sudah hilang, bukti-bukti sudah rapuh, para korban barangkali sudah tenggelam dalam trauma sehingga ingatan mereka tidak lagi bisa sepenuhnya diandalkan. Kompleksitas semacam itu apakah terbaca oleh otoritas atau oleh rezim hukum pidana kita? Karena itu yang ingin saya katakan, sekali lagi jangan salah tafsir. Saya ingin para pelaku kejahatan seksual dihukum seberat-beratnya. Dan pemulihan hak korban harus diberikan semaksimal mungkin. Tetapi dengan kenyataan bahwa penanganan kasus kejahatan seksual kompleksitas yang luar biasa, barangkali memang dibutuhkan adanya langkah-langkah ekstra, adanya terobosan-terobosan luar biasa yang lebih berfokus bukan pada aspek hukumannya, tapi lebih pada pemulihan kehidupan korban. Kalau kita bersepakat bahwa pemulihan kehidupan korban harus didahulukan ketimbang penghukuman bagi para pelaku, maka boleh jadi langkah-langkah semacam restoratif justice yang sepenuhnya berpihak pada korban bisa dipertimbangkan bersama. Kendati saya harus ulangi bahwa by default saya ingin para pelaku dihukum seberat-beratnya dan kehidupan korban dipulihkan semaksimal mungkin. Baik, itu salah satu yang kemudian mungkin bisa dipertimbangkan untuk kemudian mencegah kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Apalagi kalau kita lihat kasus ini bahkan informasinya sudah dari tahun 2024. Semoga tidak ada kasus ini terulang lagi dan penanganannya bisa segera berjalan dan proses hukumnya bisa berjalan. Terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mas Reza. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.